Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi biji kopi menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan. Pada tutorial ini, yang akan kita buat yaitu tampilan interface menggunakan app Designer MATLAB dari sistem yang sebelumnya sudah kita buat. Untuk langkah-langkahnya kita siapkan terlebih dahulu ya data, baik itu data latih maupun data uji. Di sini ada data latih terdiri dari dua jenis biji kopi yaitu Arabica dan Robusta. Untuk Arabica di sini ada 55 citra. Untuk Robusta di sini juga ada 55 citra. Pada data uji untuk Arabica di sini ada 10 citra. Untuk Robusta di sini ada 10 citra juga. Jadi itu untuk data latih maupun data uji. Kemudian juga kita siapkan yaitu file-file berikut yaitu jaringan, latihan, dan pengujian. File-file ini sudah kita buat sebelumnya. Bagaimana cara untuk mendapatkan file-file ini? Bisa kita tonton terlebih dahulu video berikut. Pada video tutorial klasifikasi biji kopi menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan pemrograman script seperti ini. Ini kita tonton terlebih dahulu supaya mengetahui file-file ini diperoleh dari mana. Selanjutnya, setelah kita siapkan file-file ini, kita bisa membuka software MATLAB. Kemudian untuk lokasi direktori kerjanya, kita pastikan sesuai dengan di mana lokasi data-data yang akan diolah itu berada. Jadi harus sesuai. Di sini kita gunakan lokasi direktorinya yaitu pada folder dokumen dengan subfolder MATLAB. Kemudian kita awali untuk pembuatan interface ini dengan mengklik ini icon new bersimbolkan tanda plus ini. Kemudian kita pilih app di sini. Kita klik. Kemudian kita tunggu. Maka kita akan berada pada halaman app designer. Di sini terdapat beberapa template ya yang bisa kita gunakan, tetapi pada tutorial ini kita gunakan yang blank app karena kita akan membuat dari awal. Kita klik saja. Kemudian untuk halaman ini, jadi layar ini bisa kita perbesar terlebih dahulu dengan menyesuaikan untuk ukurannya di sini. Ini untuk koordinat sumbu X-nya kita set 250 misalnya. Koordinat sumbu Y 150 misalnya. Untuk panjangnya kita set 800. Untuk tingginya 500. Nah, maka akan lebih besar sekarang untuk halaman ini. Bisa kita coba run. Run untuk pertama kali kita diminta untuk menyimpan dari desain app yang sudah kita buat. Kita simpan dengan nama app_klasifikasi
biji kopi seperti ini, kita simpan saja. Maka akan muncul tampilan layar kosong seperti ini. Selanjutnya kita berikan komponen-komponen pada halaman kosong ini. Komponen yang pertama kita cari ini, panel. Kita drag, kemudian kita drop di sini. Untuk nama dari panel ini atau title, kita ubah saja menjadi pengolahan seperti ini. Selanjutnya kita cari komponen button. Kita letakkan di dalam panel seperti ini. Untuk ukurannya kita perbesar. Nama dari button ini kita ubah menjadi buka citra. Selanjutnya kita cari komponen ini, edit field. Kemudian kita drag dan drop di sini. Untuk tulisan edit field ini kita hapus saja. Kemudian kita perbesar edit fieldnya. Setelah itu button buka citra kita duplikat. Kemudian namanya kita ubah menjadi grayscale. Kemudian kita duplikat kembali button tersebut. Kita ubah namanya menjadi ekstraksi ciri. Kemudian kita duplikat kembali button tersebut. Kita ubah namanya menjadi klasifikasi. Kemudian untuk edit field ini kita duplikat. Kita letakkan di bawah button klasifikasi. Untuk warnanya kita ubah background color ini menjadi warna hijau misalnya. Kemudian untuk button klasifikasi kita duplikat kembali. Kita ubah namanya menjadi reset. Setelah itu kita bisa merapikan button-button yang sudah kita susun tadi. Kita sorot seperti ini, kemudian kita klik saja apply horizontally dan juga apply vertically seperti ini. Maka button-button yang kita susun akan lebih rapi. Kemudian kita sesuaikan ukuran panel. Seperti ini kurang lebih. Selanjutnya kita cari komponen ini, akses. Kita letakkan di sebelah panel. Kemudian ini title string ini kita kosongkan saja, kita hapus. X label string juga kita hapus. Y label string juga kita hapus. Z label string juga kita hapus. Jadi akan terhapus title, kemudian keterangan sumbu X dan sumbu Y. Untuk X tick ini juga kita hapus saja. Jadi keterangan pada sumbu X itu juga akan terhapus. Begitu juga Y tick kita hapus sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk ukuran dari akses ini kita sesuaikan saja. Seperti ini kurang lebih. Kemudian kita klik kanan, kita duplikat. Kemudian kita letakkan
di samping. Seperti ini. Ini saya rasa terlalu besar untuk ukuran aksesnya, kita perkecil saja. Seperti ini kurang lebih. Untuk ukurannya ini 235 222. Ini kita samakan saja. 235 222. Seperti ini. Kemudian yang terakhir kita cari komponen tabel. Komponen tabel ini kita letakkan di sini. Kemudian untuk kolom name ini kita ubah namanya menjadi ciri, nilai. Seperti ini. Untuk ukurannya kita sesuaikan saja. Ini kita geser saja. Seperti ini. Kemudian kita coba run. Nah, maka tampilan app designernya akan seperti ini. Untuk button-button ini memang masih kosong, belum kita berikan coding, sehingga tidak akan muncul apa-apa di sini ya. Oleh karena itu, kita berikan coding pada masing-masing button ini. Yang pertama, button buka citra. Ini kita klik kanan, kemudian kita pilih callbacks, kemudian pilih ini, add button push function callback, kita klik. Maka kita bisa memberikan perintah atau coding untuk buka citra pada baris tersebut. Kita awali dengan, jadi ini kita karena sama ya, ini bisa kita ambil dari coding ini ya, pelatihan M-file ini yang sudah kita buat di sini nanti. Tetapi kita awali dulu dengan ini, menampilkan menu browse file. Menampilkan menu browse file. Nah, perintah yang digunakan, kita deklarasikan variabel nama file, nama folder, seperti ini. Sama dengan UI get file. Jadi UI get file itu merupakan function untuk menampilkan menu browse file. Kemudian kita tetapkan saja untuk ekstensi file yang akan kita buka, yaitu .jpg seperti ini. Ini dikasih bintang ya. Bintang di sini artinya semua nama file, tetapi hanya yang berekstensi .jpg. Kemudian kita berikan perintah draw now seperti ini. Kemudian kita tampilkan figur
app.uifigur ya. Seperti ini. Selanjutnya, jika ada nama file yang dipilih, maka akan mengeksekusi perintah di bawah ini. Jadi begitu kita klik browse file, kemudian ada file yang kita pilih, maka perintah di bawah ini akan tereksekusi. If negasi dari is equal nama file bernilai 0 ya. Jadi jika nama file itu tidak bernilai 0 alias ada, maka kita lakukan ini ya. Ini kita copy saja. Membaca file citra RGB. Perintahnya img sama dengan imread full file nama folder, nama file saja. Ini tidak usah seperti ini. Selanjutnya kita tampilkan citra RGB yang sudah kita baca itu pada akses. Perintah yang digunakan adalah imshow img. Kita letakkan parent pada UI access ya, app.UI access ini. Karena kita memang ingin meletakkannya pada ini ya. Ini nama komponen ini adalah UI access, app.UI access. Kemudian kita berikan judul ya, title-nya kita letakkan pada app.UI access. Judulnya adalah RGB image. Seperti ini. Selanjutnya kita tampilkan nama file pada edit field. Jadi nama file yang kita baca itu akan kita letakkan di sini. Di sini nama komponennya adalah app.editField. Jadi perintahnya app.editField.value kita isi saja dengan nama file seperti itu. Selanjutnya supaya variabel ini ya, img ini bisa kita panggil pada button-button yang lain, pada button grayscale, ekstraksi ciri, klasifikasi maupun reset ini, maka variabel img ini harus kita letakkan pada akses public. Jadi harus terakses public. Caranya kita ini klik saja property, kemudian kita pilih public property. Ini kita klik saja. Nah, maka kita akan mendapatkan property di sini. Property di sini bertujuan untuk menyimpan variabel-variabel supaya bisa dipanggil pada button lainnya. Menyimpan variabel img pada property. Perintah yang digunakan app.property
img sama dengan img, seperti itu. Kita coba run. Kemudian kita pilih ini, buka citra, kita klik. Nah, maka akan muncul menu browse file. Menu browse file, kita cari file ya. Salah satu file. Nah, maka akan muncul tampilan dari citra RGB dan juga nama file pada edit field ini. Untuk button ini belum ya, karena belum kita isi coding. Selanjutnya kita isi codingnya pada button grayscale. Kita klik kanan, callback, kemudian pilih add button push function callback. Nah, di sini sekarang kita memanggil variabel img yang ada pada properti. Cara memanggilnya hanya ditukar saja. Jadi img sama dengan app.property.img seperti ini. Selanjutnya untuk mengkonversi citra RGB menjadi grayscale, perintahnya adalah seperti ini. Kita copy paste saja. Kemudian RGB to gray ya. Kemudian kita tampilkan citra grayscale pada akses. Perintahnya imshow img underscore gray parentnya adalah UI akses 2 ya, karena kita ingin meletakkan citra grayscale itu di sini. Kemudian kita berikan judul, title, app.ui akses 2, grayscale image, seperti ini. Kemudian kita simpan saja variabel img gray pada properti supaya bisa dipanggil pada button lainnya. Kita run dulu. Kita klik buka citra, kita pilih salah satu data, kemudian kita klik button grayscale, nah, maka akan muncul citra grayscale pada akses 2 ini. Selanjutnya kita berikan coding pada button ekstraksi ciri. Nah, ini tinggal kita copy paste saja ya, ekstraksi ciri sampai sini, sampai smoothness. Ini kita pada button ekstraksi ciri, kita klik kanan, pilih callback, add button push function callback. Kemudian kita paste saja tadi ya, coding untuk ekstraksi cirinya. Ini kita panggil dulu variabel img gray. Memanggil variabel img gray yang ada pada properti. Seperti ini. Setelah itu kita
menyusun variabel data uji ya. Data uji pada baris pertama, kolom pertama itu kita isi dengan nilai mu. Kemudian kita copy paste saja. Data uji pada baris kedua kolom pertama sampai 6 baris. Pada baris kedua kita isi dengan nilai deviasi ya. Ini. Jadi nilai mu atau mu, kemudian standar deviasi, selanjutnya skewness, selanjutnya energi, kemudian entropi, kemudian smoothness, seperti ini. Selanjutnya kita copy paste saja, menyusun variabel data tabel. Nah, data tabel itu maksudnya data yang akan kita tampilkan pada tabel. Ini kita ubah seperti ini. Jadi pada data tabel baris pertama, kolom pertama kita isi dengan mu seperti ini. Ini kita copy paste dulu, copy paste untuk kolom kedua ya. Untuk kolom kedua itu berupa nilainya. Kalau kolom pertama kita beri tulisan saja atau string. Seperti ini. Ini kalau kolom pertama berupa string, kalau kolom kedua berupa nilainya. Kita berikan perintah number to string. Itu untuk mengubah kelas data number atau angka menjadi string, tulisan, supaya bisa tampil pada tabel. Karena data tabel ini berisi string ya, kata-kata, maka ini harusnya dia masuk ke dalam kelas cell. Untuk kelas cell, untuk tanda kurungnya itu harus pakai kurung kurawal di MATLAB. Jadi kita klik saja, Ctrl F, untuk kurungnya kita ubah menjadi kurung kurawal seperti ini. Demikian juga untuk kurung tutupnya. Seperti ini. Kemudian kita tampilkan data tabel itu pada tabel. Perintahnya yaitu app.uitabel.data sama dengan data tabel. Kemudian yang terakhir, data uji ini kita simpan pada properti. Menyimpan variabel data uji pada properti. Kita coba run. Kemudian kita
klik saja buka citra, kita pilih salah satu data seperti ini, kita klik grayscale, kemudian kita klik ekstraksi ciri. Nah, maka nilai ciri akan muncul pada tabel ya. Jadi ini tadi kolom pertama berisi tulisan atau nama-nama dari cirinya, sedangkan kolom kedua berisi nilai dari ciri-cirinya. Ada 6 fitur di situ. Selanjutnya kita berikan coding pada button klasifikasi ini. Pada button klasifikasi kita klik kanan, pilih callbacks, kemudian pilih add button push function callback. Kemudian kita panggil ya variabel data uji yang ada pada properti. Memanggil variabel data uji. Selanjutnya kita buka coding ini, pengujian. Kita double klik saja. Kemudian kita copy paste saja ini, memanggil arsitektur jaringan hasil pelatihan sampai ini hasil uji. Kita paste di sini. Kemudian ini X-nya kita ganti dengan data uji. Kita ubah ya, ini nilai keluarannya masih berupa angka 1 atau 2 di situ. Kita ubah nilai keluaran menjadi kelas keluaran. Perintah yang digunakan ya adalah switch hasil uji. Case 1, kalau nilai keluarannya itu 1, maka kelas keluaran adalah Arabica. Kalau nilai keluarannya adalah 2, maka kelas keluaran adalah Robusta. Kemudian otherwise ya, selain 1 dan 2, maka kelas keluaran tidak dikenali. Seperti ini. Kemudian kita tampilkan, menampilkan kelas keluaran pada edit field. Jadi akan kita tampilkan kelas keluarannya itu di sini, app.editField 2. app.editField2.value sama dengan kelas keluaran. Kita coba run. Kemudian kita klik buka citra. Kita pilih salah satu citra. Kemudian klik grayscale. Klik ekstraksi ciri. Kemudian klik klasifikasi. Nah, maka akan muncul kelas keluaran hasil klasifikasinya ya. Ini kebetulan sudah sesuai. Jadi data aslinya Robusta, hasil pembacaannya, hasil klasifikasinya juga Robusta. Terakhir kita berikan coding ya pada button reset.
Kita klik kanan pada button reset, kita pilih callbacks, kita pilih add button push function callback. Untuk mereset ini ada beberapa komponen yang akan kita reset. Mereset button-button. Yang pertama untuk edit field ya. Ini edit field ini akan kita hapus atau kita reset. Maka app.editField.value itu kita kosongkan saja. Kemudian app.editField_2.value juga kita kosongkan. Kemudian untuk aksesnya ya. Aksesnya 2 ini akan kita reset. CLA clear access CLA itu, kemudian app.uiAccess, reset. Kemudian app.uiAccess ini untuk X-stick-nya ya, jadi keterangan sumbu X-nya tadi itu kita kosongkan supaya tidak ada keterangannya. Demikian juga dengan sumbu Y-nya. Setelah itu untuk akses yang kedua juga kita lakukan hal yang sama, uiAccess_2. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mereset tabel ini. Di tabel ini nilainya akan kita kosongkan. Perintahnya adalah app.uitabel.data sama dengan kita kosongkan seperti ini. Kita coba run. Kemudian kita klik buka citra. Kita pilih salah satu data, kemudian klik grayscale, klik ekstraksi ciri, klik klasifikasi ya, maka hasil klasifikasinya akan muncul. Ini kebetulan salah ya, jadi inputnya Arabica tetapi yang keluar Robusta, karena memang kemarin dari video tutorial sebelumnya yang kita buat itu untuk akurasi pelatihan maupun pengujian tidak 100%. Jadi akan terdapat beberapa citra yang akan diklasifikasikan secara salah ya. Kita coba untuk data yang lain. Oh ini grayscale, ekstraksi ciri, klasifikasi. Nah ini klasifikasinya betul, masukannya Arabica, keluarannya juga Arabica. Dan kita reset. Nah ini reset X-tick dan Y-tick-nya ini masih belum terreset ya. Jadi ini harusnya ini underscore uiAccess_2. Nah seperti ini. Jadi kalau di reset akan kosong baik itu X-tick maupun Y-tick pada akses yang kedua. Kita coba lagi untuk data uji Robusta, grayscale, ekstraksi ciri, klasifikasi. Ini juga sesuai, kita reset, nah maka akan terreset kembali. Data uji Arabica, grayscale, ekstraksi ciri, klasifikasi. Nah ini pengenalannya salah.
Nah, ini betul. Saya rasa itu untuk tutorial pembuatan interface menggunakan app Designer MATLAB pada sistem klasifikasi biji kopi menggunakan algoritma jaringan Sharaf-Dhirwan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa kembali pada video-video tutorial berikutnya. Terima kasih.